Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan bahas contoh-contoh soal beserta pembahasannya tentu ya tentang penerapan dari teorema Pythagoras. Jadi soal-soal ceritanya nih ya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama nih. Sebuah bis berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh 120 km. Kemudian bis tersebut berbelok ke arah utara sejauh 50 km. Berapa kilometer jarak bis tersebut dari tempat semula? Nah, Miss ingatkan lagi nih arah-arah mata angin ya. Di video sebelumnya Miss sudah kasih contoh nih. Tapi di sini Miss tuliskan lagi. Pertama, utara yang sini ya, selatan. Sini timur, sini barat. Oke, pertama bisnya ke arah barat dulu. Misalkan nih titik awalnya di sini nih bisnya. Dia ke arah barat sejauh 120 km. Ini ceritanya lurus ya. Ini 120 km. Lalu dia berbelok ke arah utara. Maka ke utara ke atas. Nah ini 50. Ditanya jarak bis dari tempat semula. Nah, berarti dari titik awal menuju akhir. Kita tarik garis. Nah, ini berapa nih? Nah, misalkan dengan X. Berarti siku-sikunya di sini ya. Ingat, teorema Pythagoras bisa berlaku pada segitiga siku-siku. Dan ini sudah terlihat ya segitiga siku-sikunya. Maka kita bisa dapat X-nya. Boleh pakai rumus, boleh pakai triple Pythagoras. Nah, biar cepat, pakai triple Pythagoras nih. Kita punya 50, 120, terus berapa ya? Kan gitu. Nah, ini kita sederhanakan. Misalkan mau dibagi dulu. Dibagi berapa? Bagi 10. Bagi 10 berarti ini 5. Ini 12. Masih ingat pasangannya? 13. Oke, berarti kita kembalikan lagi ke atas. Dikali 10. 13 dikali 10 adalah 130. Maka jaraknya adalah 130 km. Oke, mudah ya. Jadi langkah pertama seperti biasa, kalau soal cerita, kita pahami soalnya, lalu kita gambarkan sketsanya. Lalu dihitung deh. Oke, nomor berikutnya. Sebuah tangga mempunyai 9 anak tangga yang masing-masing berjarak sama yaitu 25 cm. Tangga tersebut disandarkan ke tembok. Jika jarak pangkal tangga ke tembok 1,5 meter, tentukan tinggi ujung tangga dari tanah. Nah, gambarkan dulu sketsanya. Ini tembok nih, tembok. Terus ada tangga. Nah, ini ceritanya tangga ya. Tangganya ada 9 anak tangga. Nah, ini kita gambarkan dulu. Ini ceritanya ada 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas lah ya, kurang lebih lah ya, begitu. Nah, jaraknya sama, yaitu 9 cm. Nah, berarti kita cari dulu nih. Panjang tangganya berapa? Kita hitung di sini ya. Maka panjang tangga itu adalah 9 dikali 25 cm. Nah, berapa tuh? Berarti 225 cm. Atau kalau dijadikan meter, 2,25 meter. Oke, berarti kita tulis di sini 2,25 meter. Terus apalagi yang diketahui? Jarak pangkal tangga ke tembok. Nah, ini pangkal tangga nih. Pangkalnya di sini. Ke tembok. Nah, berarti jarak ini. Jarak ini adalah 1,5 meter. Oke. Berarti yang ditanya apa? Tinggi ujung tangga dari tanah. Oh, yang ini berarti yang ditanya. Nah, kelihatan ya siku-sikunya ya. Kalau siku-siku berarti bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, bagaimana teorema Pythagorasnya? Berarti yang kita tanya adalah sisi penyiku. Boleh pakai triple, boleh pakai rumus.
Kalau sekilas ini kita pakai rumus ya, pakai rumus. Kenapa? Karena nggak ada triplenya nih, belum. Jadi bilangannya nggak bulat. Oke, kita coba kerjakan pelan-pelan ya. Karena pecahan, Miss mau pakai ini aja, apa namanya? Pakai pecahan saja ya, karena desimal nih, koma-komaan ribet. Nah, cari X. X itu apa? X itu adalah sisi penyiku, maka nyarinya dikurang. 2,25 itu adalah 225 per 100. Nah, berarti nanti dikuadratkan ya. Lalu dikurangi 150 per 100. Kenapa Miss kok pakai 100 juga? Supaya sama nanti, nggak perlu nyamain penyebut. Oke, pelan-pelan saja kita kerjakan. Ya, kita sederhanain biar angkanya gede-gede banget nih. Sama-sama dibagi 25. Nah, berarti ini 9 per 4 kuadrat. Yang 150 dibagi 25 itu adalah 6 per 4 kuadrat. Oke. Nah, kalau udah gini kan angkanya nggak terlalu besar ya. 9 kuadrat berarti 81 per 16 dikurangi 36 per 16. Ini selanjutkan ke sini ya. 81, kok 16 nulisnya 14. Dah. Nah, ini disatukan kan bisa ya. Jadi 45 per 16. Nah, akar 16 adalah 1/4. Oh, udah. Sampai di sini sudah benar gitu ya. Ini kebetulan angkanya kurang bersahabat ya. Yang jelas yang penting Miss harap kalian paham langkah-langkahnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini masih urusan utara, timur, barat, selatan nih. Oke, langsung ya kita baca. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B. Lalu lanjut lagi ke timur menuju pelabuhan C. Dari pelabuhan C lanjut lagi ke utara. Wah, dia muter-muter nih. Berarti dari pertama dia ke selatan, terus ke timur, terus ke utara. Hitunglah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Oke, kita gambarkan ya. Misalkan langkah pertama dia ada di sini, dari pelabuhan A. Menuju ke pelabuhan B, selatan. Selatan berarti ke bawah ya. Selatan. Sejauh 200 meter. Nah, ini 200. 200 B ya, ini B. Lalu dia ke arah timur ke pelabuhan C sejauh 180. Oke. Ini C 180. Nah, lalu dia ke pelabuhan D sebanyak 440. Oh, berarti melebihi ini. Ini anggaplah ini 440 ya. Ini 440 D. Hitunglah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Zret. Nah, ini berapa nih? Oke, ini ditanya. Nah, mana belum ada segitiga siku-sikunya nih, maka harus kita bikin segitiga siku-sikunya. Kayak di video Miss sebelumnya nih, kita bikin garis bantu ini. Nah, ini 180 juga. Terus kita bagi ini. Oke, segini 200, maka sisanya adalah 240. Oh, di sini 240. Oke, Miss pindahkan biar kelihatan lebih enak deh. Nah, ini siku-sikunya, ini yang ditanya, ini 180, ini 240. Pakai triple aja ya, bisa ini kayaknya mah. 180, 240, terus berapa? Kita sederhanakan dibagi 60. Dibagi 60 berarti ini 3, ini 4, pasangannya 5. Oke, kita balikin ke atas dikali 60. 5 dikali 60 adalah 300. Dapat. Maka jaraknya AD adalah 300 km. Gampang ya, ternyata soal cerita mah gampang difahami. Kita bikin sketsa, cari segitiga siku-siku, bikin, hitung ya. Oke, kita coba soal selanjutnya.
Sebuah menara mempunyai ketinggian 37,5 meter. Seorang anak yang berdiri pada jarak 15 meter dari menara memandang puncak menara tersebut. Jika tinggi anak itu 1,5 meter, tentukan jarak pandang anak ke puncak menara. Nah, kita gambarkan nih. Ada menara di sini. Menara. Ceritanya menara ya. Nah, ini menara nih. Tingginya 37,5. Nah, ini tingginya 37,5. Anak berdiri jaraknya 15 meter. Nah, ini kita bikin jarak 15 meter. Ini 15 meter ceritanya ya. Ada anak. Oke, ini anaknya nih. Ini anak tingginya 1,5 meter. Memandang puncak menara. Memandang puncak menara ini di sini. Nah, ini pandangannya nih yang ditanya, jarak pandangnya berapa. Mirip kayak nomor sebelumnya ya. Kita bikin apa? Garis bantu lagi. Nih, ini 15 meter. Nah, segini berapa? Nah, kalau totalnya 37,5, ini 1,5, maka sisanya adalah 36. Oke. Kita triple lagi ya. Triple aja. Ini 15. Terus kita punya 36. Temannya berapa? Kita bagi berapa nih? Bagi 3. 15 bagi 3, 5. 36 bagi 3, 12. Temannya berapa? 13. Balikin kali 3. 13 kali 3, 39. Dapat. Maka jarak pandangnya adalah 39 meter. Oke, gampang ya. Kalau pakai hitungan gimana rumus, Miss? Nah, X itu apa? X itu adalah sisi miring. Kalau sisi miring diapain? Ditambah. Maka X-nya tinggal akar dari 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Pasti hasilnya sama. Gak percaya? Hitung aja. Buktikan sendiri. Oke, satu soal lagi ya. Donna berangkat ke sekolah dengan sepeda. Untuk sampai ke sekolah ada 2 jalur yang dilalui Donna. Jika kecepatan rata-rata pada jalan yang baik 20 km per jam, lalu jalan yang kurang baik 15 km per jam, melalui jalan manakah Donna sampai ke sekolah lebih cepat? Nah, nih yang pertama, ya, dia lewat 2 lintasan yang baik dan membentuk sudut siku-siku dengan panjang lintasan masing-masing 9 km dan 12 km. Jadi dia jalannya itu ke sekolahnya agak menjauh. Jadi pertama dia 9 ke sini. Jadi awalnya misalkan di sini rumahnya nih. Nah, ini sekolahnya. Nah, ini 9, ini 12. Dia tapi jalannya lewat jalan yang bagus terus. Berarti untuk yang A masih ingat ya rumus waktu ini fisika, tulis di sini. Kalau mau tahu lebih cepat kan kita harus tahu waktunya ya. Maka T-nya itu adalah jaraknya dibagi kecepatannya. Oke. Untuk yang A, maka jaraknya berapa totalnya? Jaraknya berarti jadi 12 ditambah 9. Kecepatannya berapa kalau yang baik? Oh, 20. Gitu. Dia bisa lebih cepat. Berarti 21 per 20 jam. Nah, nanti kita bandingkan sama yang satu lagi. Yang satu lagi apa? Oh, dia lewatnya jalan sepanjang hipotenusa. Berarti yang sini nih, Miss gambarkan di sini. Nah, lewat sini. Ini panjangnya berapa? Pakai triple dulu. 9, 12, berapa ya? Oke, kita bagi 3. Ini 3. Ini 4, temennya 5, balik ke sini kali 3, 15, oh berarti dia 15. Dia lewat jalan yang kurang baik tapi cuma 15 jaraknya. Kita tulis, maka T-nya adalah 15 per kecepatannya 15 km per jam. Maka T-nya 1 jam. Nah, kira-kira lebih cepat mana? 21 per 20 atau 1 jam? Nah, jelas 21 per 20 itu kan
lebih dari 1 ya, maka lebih lama dia yang A. Sehingga Dona lebih cepat lewat yang mana? Lewat yang B. Berarti yang jalan yang hipotenusa, jalan tikus gitu mungkin ya, jalan pintas tapi jalannya kurang baik. Begitu kurang lebih ya beberapa variasi contoh soal cerita. Disingatkan lagi, kalau mengerjakan soal cerita itu fahami, baca benar-benar, fahami, lalu bikin sketsanya dulu. Ketika sudah ada sketsa, tentukan segitiga siku-siku bukan. Kalau bukan segitiga siku-siku, gimana caranya supaya jadi segitiga siku-siku? Nah, kalau udah, gunakan teorema Pitagorasnya. Teorema Pitagorasnya apa? Intinya adalah kuadrat sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Maka kalau dicari sisi lainnya, tinggal kuadrat dari sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang lain. Udah, intinya itu aja. Oke, mudah-mudahan video Miss ini bisa membantu kalian belajar dan mudah difahami. Kalau kurang paham boleh diputar ulang videonya, simak lagi. Kalau masih kurang paham boleh ditanyakan di komen video ini. Sebutkan menit dan detiknya ya. Kita ketemu lagi dengan video Miss Sari selanjutnya.